Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Tuhfatul Akhyar, himpunan doa dan zikir yang dihimpun oleh Al-Imam Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-23 si membahas tentang zikir pagi dan petang, fasal terakhir dalam kitab ini, dan masih ada 1, 2, 3, 4 hadis yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Kita baca insyaallah di halaman 145. Qala al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala wa akhraja Muslimun fi sahih. Dan al-Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab as-sahihnya an Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anhuma, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala aw yartahila min manzilihi dzalik. Man nazala manzilan, siapa saja yang singgah di satu tempat. Ya, siapa saja yang singgah di satu tempat. Faqala, lalu ia membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan kita ketahui bacaan ini di hadis Abu Hurairah di riwayat Imam Muhammad yang kemarin kita baca, ya. Termasuk zikir petang. Nabi SAW mengatakan, mengqala idza amsa salat marrat, barang siapa yang di petang hari membaca bacaan ini sebanyak 3 kali, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi SAW lam tazurahu humatun tilkal lailah, niscaya tidak akan ada binatang beracun berbisa yang membahayakan dirinya di malam tersebut. Sedangkan dalam hadis Muslim, hadis Khawlah ini, Nabi mengatakan lam yadhurruhu syai'un. Syai'un nakirah dalam konteks nafi, lam yadhurruhu syai'un. Niscaya tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakan dirinya, mencelakakan dirinya, hatta yartahila, sehingga ia meninggalkan min manzil dzalik, tempatnya tersebut, sehingga dia pergi dari tempatnya tersebut. Dan bacaan ini boleh juga untuk dibaca ketika menempati satu tempat yang baru, rumah yang baru, ataupun kos-kosan yang baru dan semisalnya. Intinya karena manzilan di sini nakirah dalam konteks syarat, man nazala manzilan, siapa saja yang singgah di satu tempat, apapun itu tempatnya. Kemudian yang baca a'udzu bi kalimatillahi at-tammati, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang maha sempurna. Kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Ya. Dan nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk mencatat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, niscaya lautan itu akan kering dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala belum habis.
Dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tamat. Ya, maha sempurna dalam keadilan, dalam hikmah. Ya. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam kebenaran, kejujuran, dalam hikmah, dalam keadilan. Ya. Apabila itu kalimat-kalimat Allah itu berupa berita, maka sempurna dalam keautentikan, kebenaran berita tersebut. Tidak ada sedikit pun kekeliruan, terlebih lagi kedustaan. Apabila kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu berupa perintah dan larangan, maka adil. Maka perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu adil. Apabila kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu berupa takdir-takdirnya, maka itu penuh dengan hikmah. Aku berlindung dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, menunjukkan bahwa firman Allah, kalamullah, kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Karena memohon perlindungan dari kejahatan makhluk kepada makhluk itu termasuk kesyirikan, sebagaimana itu kesyirikannya orang-orang jahiliyah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Fazaduhum isman wa syirkan. Ya, dulu sebagian orang-orang jahiliyah itu memohon perlindungan kepada jin. Ya. Maka bertambahlah dosa dan kesyirikan mereka. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Barang siapa membaca ini ketika singgah di suatu tempat, niscaya tidak akan ada sesuatu apapun yang mencelakai dia, membahayakan dia, sehingga dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan barang siapa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini sebanyak 3 kali di petang hari, niscaya tidak akan ada binatang berbisa apapun yang tidak ada satupun binatang berbisa yang akan mencelakai dia di malam tersebut. Ya. Ini membedakan antara orang Islam dengan orang-orang jahiliyah. Orang Islam mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an Abdullah bin Abdurrahman bin Abza an abihi radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza asbaha wa idza amsa. Dan Syekh bin Baz membawakan hadis yang lain lagi dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya Abdurrahman bin Abza radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di pagi hari atau di petang hari beliau membaca asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Kharrajahu Imam Ahmad fi musnadihi bi isnadin sahihin. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnad dengan sanad yang sahih, kata beliau. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bacaan zikir beliau di pagi dan petang hari adalah bacaan ini. Ya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kalau petang hari amsayna ala fitratil Islam. Ya. Di pagi hari atau di petang hari kami berikrar atau bersyukur bahwa kami masih di atas fitrah Islam. Kami berikrar, kami akan komitmen memegangi fitrah Islam. Ya, ini menafsirkan hadis yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas al-Islam, yang maknanya adalah ibadatullahi wahdah, al-iqrar bi ibadatullahi wahdah, ya, la syarikalah, mengakui bahwa ibadah yang hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu baginya. Ya. Asbahna ala fitratil Islam. Di pagi ini kami di atas
fitrah Islam. Kami ikrarkan untuk istiqamah, ya, untuk komitmen di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatul ikhlas, dan di atas kalimatul ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Antara Islam dengan kalimatul ikhlas bainahuma umumun khusus mutlak. Antara keduanya ada titik kesamaan, ada titik perbedaan. Ya. Terkadang Islam itu ya kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Ya, terkadang la ilaha illallah itu maknanya Islam. Terkadang Islam itu cakupannya lebih luas daripada kalimat la ilaha illallah, mencakup akidah dan syariah, itu Islam. Mencakup akidah dan syariah, dan bahwa seluruh ajaran Islam baik berupa akidah maupun ibadah ataupun syariah yang lainnya itu sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Oleh karenanya apabila manusia itu meninggalkan Islam dengan berbuat kesyirikan, ya, maka dia jatuh dari fitrahnya, lepas dari fitrahnya. Wa may yusyrik billah fa ka'annama farra minas sama'i fatahtahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka seakan-akan dia terjungkal jatuh dari tempat yang tinggi, ya. Jadi lepas dari fitrahnya, ya. Kalimatul ikhlas, ini kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat ikhlas karena makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah adalah ikhlas wa ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Ya, maka tidak ada mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, tidak ada sekutu baginya. Oleh karenanya, ya, tidak ada la ilaha illallah la syahadata illa bil ikhlas. Tidak ada syahadat tanpa keikhlasan. Tidak ada syahadat tanpa keikhlasan. Ya. Wal ikhlas, dan ikhlas ala makna tadi juga syarat la ilaha illallah. Ya. Di antara 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah ikhlas. Ya. Kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas dan kalimat la ilaha illallah. Wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di pagi ini atau petang ini kami berikrar untuk komitmen istiqamah di atas din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa raditu lakumul islama dinan. Wa raditu lakumul islama dinan. Wa ni'mat. Wa ala millati abina, dan di pagi atau petang ini kami berikrar untuk komitmen istiqamah di atas millah, ini tariqah. Ya, di atas tarikatnya abina, bapak kami Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Hanifan muslimah. Ya, hanifan muslimah. Seorang yang hanif. Ya, seorang yang meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan memilih beralih kepada at-tauhid, ya, dengan penuh kesemangatan dan kesungguhan. Ada makna hanif. Ya, ada makna hanif. Al-mail 'an syirki ila tauhid, ya, bijiddin wa ijtihadin, biiqbal, ya. Nah, hanif, meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuknya dan beralih kepada tauhid dengan kesungguhan. Musliman, ay mustasliman lillah bitauhid wa qiyadan lahu bitta'ah. Seorang yang musliman, Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan
seorang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya lahir batin dengan mentaatinya. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim alaihissalam beliau bukan sedikit pun termasuk barisan orang-orang musyrik. Ya, bukan sedikit pun termasuk barisan orang-orang musyrik. Agama Nabi Ibrahim adalah Muslim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidaklah beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani. Ya. Akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, seorang yang meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan bersemangat bersungguh-sungguh memilih tauhid, beralih kepada tauhid. Musliman yang tunduk, berserah diri seutuhnya, sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Maka minal musyrikin, bukan pula sekali-kali termasuk barisan musyrikin, barisan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, disekutukan dengan Allah. Maka kebatilan yang diserukan oleh mereka-mereka yang mengkampanyekan wahdatul adyan, persatuan agama-agama yang disebut dengan agama Ibrahimiyah, millah Ibrahimiyah atau din Ibrahimi, dan mereka punya tempat peribadahan yang mewadahi tiga agama Yahudi, Nasrani dan Islam yang disebut Bait al-Ibrahimi. Ini semua adalah kekufuran. Ini semua adalah kufur akbar. Ini semua adalah kufur akbar. Kekufuran kufur akbar. Ala kaidah, berdasar kaidah kufri man lam yukaffir al musyrikin. Kafirnya orang-orang yang tidak mengkafirkan musyrikin, au man syakka fi kufrihim au saha madhhabahu. Jadi wassalamualaikum. Setiap muslim diajari oleh Nabi SAW ketika di pagi hari dan petang hari untuk mengikrarkan komitmennya untuk istiqamah di atas fitrah Islam, di atas kalimat la ilaha illallah, di atas din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas millah Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan ini memberi pelajaran bahwa meskipun sebagian orang menganggap bahwa akidah itu sebatas keyakinan, tapi ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana disepakati oleh kaum muslimin, oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya tauhid itu yakun bi al-i'tiqad wal qaul wal amal. Tauhid itu terwujud dengan keyakinan, ucapan dan amal, bukan sebatas keyakinan tanpa ucapan dan tanpa amal, bukan pula sebatas ucapan yang kosong dari amal. Jadi tauhid itu terwujud dengan keyakinan, ucapan dan amal. Dan ini memberi pelajaran juga hadis ini, bacaan ini agar setiap muslim itu mengisolir diri dari komunitas musyrikin semampunya. Memisahkan diri, mengisolir diri, menjauhkan diri dari komunitas musyrikin semampunya. Semampunya. Wa ma kana minal musyrikin, sebagaimana Syekh Muhammad yang mengambil pelajaran tersebut dari kata wa ma kana minal musyrikin ini, dari kalimat wa ma kana minal musyrikin. Li'alla yasira minhum wa illam yaf'al syirik, supaya ia tidak menjadi barisan orang-orang musyrikin meskipun tidak melakukan kesyirikan. Karena ridha dengan kesyirikan mereka, mendukung kesyirikan mereka. Rasulullah. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan mana Abdurrahman bin Abi Bakar qala li abihi radhiyallahu ta'ala anhuma, qala li abihi, dari Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Abdurrahman bertanya kepada ayahnya, berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, ini asma'uka tad'u kulla ghadatin,
Aku mendengarmu setiap pagi membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Tu'iduha thalathan hina tusbihu wa thalathan hina tumsi. Engkau mengulang-ulangnya 3 kali. Ya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Di pagi dan petang hari. Ucapul, dan engkau juga membaca wahai ayahku, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Tu'iduha hina tusbihu salatan wa hina tumsi salatan. Engkau mengulang-ulangnya 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari. Ini pertanyaan Abdurrahman kepada ayahandanya, ya, Al-Khalifatul Rasyid, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Faqal, maka Abu Bakar berkata kepada putranya, "Na'am ya bunai, benar wahai anakku. Inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna, berdoa dengan doa-doa itu. Berdoa dengan doa-doa tersebut. Kan dibuka dengan Allahumma doa. Ya. Dengan doa-doa tersebut. Fa uhibbu an astanna bi sunnatihi. Maka aku sangat menyukai untuk mengamalkan sunnah beliau. Ya, untuk meneladani sunnah beliau. Rawahul Imam Ahmad, ya, dialog yang sangat indah dari seorang anak dengan ayahnya. Rawahul Imam Ahmad Al-Bukhari fi Al-Adabil Mufrad. Kata Syekh bin Baz, hadis ini riwayat Imam Ahmad Al-Musnad, Al-Bukhari dalam Al-Adabil Mufrad, wa Abu Dawud, An-Nasa'i bi isnadin hasan. Abu Dawud serta An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Allahumma afini fi badani, ya Allah, berikanlah keselamatan pada badanku. Ya, berikanlah keselamatan pada badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, berikanlah keselamatan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah, berikan keselamatan kepada penglihatanku. Ya, sehat, ya, badan yang sehat itu nikmat. Nabi SAW mengatakan nikmatan maqbulun fi makatsir minan nas sihhatul faragh. Nabi SAW menyebut kesehatan itu nikmat. Ya. Dan tidaklah seseorang diberi karunia yang lebih baik sesudah kesabaran. Ya. Tidak ada karunia yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik sesudah kesabaran dibandingkan afiah, keselamatan. Dibandingkan keselamatan. Ya. Maka ini Nabi SAW membaca doa-doa ini didengar oleh sahabat, diantaranya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau membacanya. Ya. Allahumma afini fi badani, ya Allah, berikan keselamatan kepada badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, berikan keselamatan kepada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah, berikan keselamatan kepada penglihatanku. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Selain Engkau apabila diibadahi maka batil. Maknanya bahwa faedah dari keselamatan badan, ya, pendengaran dan penglihatan itu adalah untuk merealisasikan makna la ilaha illallah. Apabila badan, telinga, pendengaran dan penglihatan itu tidak digunakan untuk merealisasikan makna la ilaha illallah, tetapi justru sebaliknya, waliyadzubillah, ya, dipakai untuk meninggalkan la ilaha illallah, maka orang itu tidak berada dalam keselamatan meskipun fisiknya normal, pendengarannya normal, penglihatannya normal. Ini diulang 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari. Kemudian sesudahnya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika
Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal kufri wal faqri, dari kekafiran dan kefakiran dengan segala bentuknya. Mohon perlindungan kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya, faedahnya seorang muslim harus berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada kekafiran dan kefakiran. Ya. Banyak sekali ya dalil-dalil yang memotivasi seorang muslim untuk bekerja supaya terhindar dari kefakiran. Dan apabila yang dimaksud dengan kefakiran di sini adalah dalam segala hal, maka termasuk kefakiran ilmu, kefakiran ilmu ditutup dengan belajar, kefakiran penghidupan ditutup dengan bekerja. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan, memotivasi kaum muslimin ya untuk menutup kefakiran, menjauhi sebab-sebab datangnya kefakiran. Sini juga ya Nabi SAW menggandengkan antara kekafiran dan kefakiran ya, karena ada sisi kedekatan. Fakir ilmu ya itu berpeluang besar menjerumuskan seorang kepada kekafiran. Demikian pula fakir penghidupan berpeluang besar menjadikan seorang itu terjerumus pada kekafiran. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidaklah Nabi SAW berlindung dari sesuatu melainkan sesuatu itu hak, sesuatu itu real, bukan fiktif. Azab kubur itu benar-benar ada, dan itu adalah alamun ghaibi, itu adalah perkara gaib. Ya, la yuqas bidunya, tidak bisa dianalogikan dengan perkara-perkara duniawi. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Ini juga dibaca berulang 3 kali di pagi hari dan berulang 3 kali di petang hari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma afini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bagi lahir batinnya ya, bagi fisik dan rohaninya, bagi dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Ini doa yang sangat kompleks, doa yang sangat lengkap ya, doa yang jami. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lahir batinnya, untuk fisik dan rohaninya, untuk dunia dan akhiratnya. Ya, kebaikan dunia akhirat. Itu nikmat. Ya, nikmat. Keselamatan fisik, ya, badan, pendengaran, penglihatan, dan semua indera kita, ya. Kemudian selamat dari kekafiran, dari kefakiran. Ya, ini semua adalah nikmat. Dan di sini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, beliau mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa uhibbu an astanna bi sunnatihi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, maka aku sangat menyukai untuk meneladani sunnah beliau. Ya. Menunjukkan kata bi sunnatihi ini menunjukkan ini menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Ya. Oleh karenanya kalau kita perhatikan hadis-hadis zikir pagi petang atau doa pagi petang, ya, ini sebenarnya sangat dianjurkan untuk membaca keseluruhannya selengkap mungkin, membacanya selengkap mungkin. Tetapi apabila ya dia baca semampunya, ya dia baca 1 atau 2 saja, hal itu ya sudah menggugurkan sunahan zikir dan doa pagi dan petang, tetapi tidak mendapatkan keutamaan pahala sebesar kalau dia membaca lengkap seluruhnya. Kemudian Syekh bin Baz di penghujung pasal ini beliau mengatakan wa yushra'u likulli muslimin wa muslimatin an yaqula fi sabahi kulli yawmin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ah marah hatta yakuna fi hirzin min asy-syaitani yawmihi dzalika hatta yumsi.
Dan disyariatkan bagi setiap muslim laki-laki maupun wanita di setiap paginya, di setiap harinya untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ah marrah sebanyak 100 kali. Ya, hatta yakuna fi hirzin minasyaitan, sehingga dia berada di dalam benteng yang melindunginya dari godaan setan di hari tersebut hingga petang hari. Hatta yumsiyah. Ya, disyariatkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, muslim dan muslimah, untuk membaca setiap pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Ya. Nah, dan dimaksud dengan sini fi sabahi kulli yaum, bisa dalam satu hari tersebut. Ya, sebagaimana sudah lewat hadisnya, lima taqaddama fi sahihain, berdasarkan hadis yang sudah kita baca di Sahih Al-Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaum mi'ah marrah." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari itu 100 kali. Ya, menunjukkan tidak khusus di pagi hari, tapi dalam rentang satu hari itu dia membaca sebanyak 100 kali. Kanat lahu adlu asyri riqabin. Ya. Maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Dicatat baginya 100 pahala kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Digugurkan darinya 100 dosa. Ya, 100 kesalahan, 100 dosa. Wa kanat lahu khirzan minasyaitan yaumihi dzalika hatta yumsiyah. Dan hal itu menjadi benteng bagi dia, perisai bagi dia dari godaan syaitan di hari tersebut hingga petang harinya. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi. Dan tidak akan ada seorang yang mengalahkan dia dalam kebaikan ini, dalam afdaliyah ini, illa rajulun amila aktsara min dzalik, kecuali seorang yang mengamalkan lebih banyak dari 100. Mengamalkan bacaan ini lebih banyak dari 100 dalam satu harinya. Ya, jadi tidak terbatas zikir itu 100. Ya, karena dalam ayat juga dikatakan begitu, wa dzakirinallaha katsira. Dan para orang-orang yang berzikir kepada Allah yang banyak, ya. Dan demikian dalam ayat yang wazkurullaha dzikran katsira. Allah perintahkan agar banyak-banyak berzikir. Tidak terbatas 100. Tapi kalau dia terbatas membaca 100, ya maka ini pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Ya, dicatat 100 pahala kebaikan, digugurkan darinya 100 catatan dosa. Ya. Dan bacaan ini menjadi perisai, menjadi benteng baginya dari godaan setan, serta tidak ada yang mengalahkan keutamaannya kecuali orang yang mengamalkan zikir ini lebih banyak darinya. Wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumi ahmarah, dan barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, tasbih dan tahmid, tasbih dan tahmid, mensucikan dan memuji Allah fi yaumi ahmarah, subhanallah wa bihamdihi, sebanyak 100 kali dalam satu hari. Khuttat khatayahu, niscaya semua dosa-dosanya digugurkan. Walau kanat misla zabadil bahr, meskipun dosa-dosanya itu sepenuh bumi. Ya, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih lautan. Meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih lautan, tidak terhitung, meskipun tidak terhitung dosanya. Apabila dia baca subhanallah wa bihamdi dalam satu hari 100 kali, maka seluruh dosa-dosanya dihapuskan. Ya, meskipun sebanyak barakallahu fikum buih di lautan. Nah, ini penutup dari Syekh bin Baz rahimahullah, dan sudah lewat syarah dari la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan itu merupakan afdhalul zikir yang paling afdal yang dibaca oleh Nabi SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Maka hendaknya kita bersemangat untuk meraih
meraih keutamaan ini. Ya, untuk meraih keutamaan ini, ya sehingga hal itu menjadi kebiasaan. Ya, sebagaimana sahabi Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ta'awwadu al-khaira fa innal khaira bil adah. Ya, biasakanlah dengan kebaikan karena kebaikan itu ya melalui kebiasaan, melalui dengan pembiasaan. Ya, Allahul musta'an. Ya, sebelum lebih dari itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, apa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sunnatullah, bahwa seseorang itu akan diwafatkan dan akan dibangkitkan di atas apa yang menjadi kebiasaannya. Ya. Maka mari kita membiasakan memperbanyak zikir dan doa ya yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, semoga ini bermanfaat, dan ini dengan demikian selesai pasal ini, selesai juga kita membaca kitab Tuhfatul Akhyar dalam 23 majelis yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, jazahullahu khairan an Islam muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada beliau. Ya, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian di himpunan ini ada ada kitab yang lain yang berkaitan dengan zikir, yang berkaitan dengan zikir juga, yang insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Di tulisan Syekh bin Baz rahimahullah ya, yang beliau kirimkan kepada sebagian kaum muslimin, fi hukm at-ta'abbud bil awrad al bid'iyah wa syirkiyah. Hukum beribadah dengan membaca wirid-wirid, zikir-zikir, doa-doa yang bid'ah dan syirik. Ya, ini di himpunan ini di Al-Majmu' Al-Mufid Al-Mumtaz ini halaman 34. Ya, insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang, melengkapi Tuhfatul Akhyar ini. Ya, sebelum kita berganti kepada kitab yang lain insyaallah. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.